Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang perintah alter table dan bagaimana cara menggunakannya dalam DBMS MySQL. Apa sih sebetulnya fungsi dari alter table ini? Alter table ini adalah perintah dalam DBMS MySQL yang dapat kita gunakan untuk merubah struktur dari sebuah tabel yang ada dalam database MySQL. Sintaks codingnya cukup mudah. Cukup kita ketikkan alter table, kemudian masukkan nama tabelnya, lalu tentukan option atau pilihan dari perintah alter table yang disediakan di dalam DBMS MySQL. Untuk option atau pilihan dari perintah alter table ini secara global terdiri dari perintah add, drop, rename, dan modify. Untuk perintah add ini dapat kita gunakan untuk menambahkan field atau kolom dalam sebuah tabel. Untuk perintah drop dapat kita gunakan untuk menghapus field atau kolom dalam sebuah tabel. Kemudian untuk rename, ini dapat kita gunakan untuk merubah nama field atau kolom dalam sebuah tabel. Sedangkan untuk perintah modify, dapat kita gunakan untuk memodifikasi struktur dari field atau kolom yang ada di dalam sebuah tabel. Baik, sekarang langsung saja kita praktekkan perintah alter table ini dalam DBMS MySQL kita. Silakan dibuka MySQL-nya. Oke, sudah siap. Sebelum kita praktekkan perintah alter table ini, terlebih dahulu kita harus membuat sebuah database yang akan kita gunakan sebagai tempat dari tabel yang akan kita buat. Misalkan kita buat sebuah database dengan nama toko, maka perintah yang harus kita ketik adalah create database toko. Kita enter. Oke, berhasil. Setelah itu jangan lupa untuk mengaktifkan database tokonya. Kita ketik use toko, enter. Oke, sudah aktif. Selanjutnya dalam database toko ini kita buat sebuah tabel. Misalkan kita buat sebuah tabel dengan nama barang, maka perintah yang harus kita ketik adalah create table barang. Untuk field atau kolom yang pertama, misalkan kita buat nama dengan tipe data varchar, panjang datanya kita buat 30. Kemudian untuk field yang kedua, misalkan kita buat supplier dengan tipe data varchar, panjangnya kita buat 30. Kemudian jangan lupa buatkan kurung tutup untuk mengakhiri perintah create table barangnya dan akhiri dengan titik koma. Kita enter. Oke, berhasil. Sekarang coba kita tampilkan struktur dari tabel barang yang telah kita buat. Perintah yang harus kita ketikkan adalah describe, lalu masukkan nama tabelnya, yaitu tabel barang. Kita enter. Oke, struktur dari tabel barang sudah berhasil kita tampilkan. Berikutnya langsung saja kita praktekkan perintah alter table-nya. Yang pertama, kita gunakan perintah add dalam alter table-nya. Ingat penjelasan di awal tadi, perintah add ini dapat kita gunakan untuk menambah sebuah field atau kolom dalam sebuah tabel. Sebagai contoh misalnya, kita ingin menambah field atau kolom sales dalam tabel barang ini, maka perintah yang harus kita ketikkan adalah alter table, lalu masukkan nama tabelnya, yaitu tabel barang, enter. Kemudian masukkan perintah add, lalu masukkan nama field yang akan ditambahkan, yaitu field sales. Untuk tipe datanya misalkan kita gunakan varchar dengan panjang 20, akhiri dengan titik koma, enter. Untuk melihat hasilnya, coba kita tampilkan struktur dari tabel barang ini. Kita ketik describe barang. Nah, berhasil. Field atau kolom sales sudah ditambahkan di dalam tabel barang. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menambahkan beberapa field sekaligus? Misalkan kita ingin menambahkan dua buah field, yaitu field kategori dan field jumlah secara bersamaan. Caranya hampir sama dengan perintah add yang kita gunakan sebelumnya. Kita ketik alter table barang,
Kita enter. Untuk menambahkan field atau kolom yang pertama, yaitu field kategori, kita ketik add kategori. Tipe datanya misalkan kita gunakan varchar dengan panjang 20. Kemudian bisa dengan tanda koma. Setelah itu masukkan field yang kedua, yaitu field jumlah. Kita ketik add jumlah. Tipe datanya kita gunakan tipe data integer. Kemudian akhiri dengan titik koma. Kita enter. Coba kita cek hasilnya dalam tabel barang. Kita tulis describe barang. Nah, berhasil. Field atau kolom kategori dan jumlah telah berhasil kita tambahkan di dalam tabel barang. Namun kalau kita perhatikan dalam struktur tabel ini, field atau kolom yang kita tambahkan posisinya selalu diletakkan setelah field atau kolom yang terakhir. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menambahkan sebuah field atau kolom dan sekaligus menentukan posisinya? Misalkan kita ingin menambahkan field atau kolom harga setelah field sales. Caranya kita ketik perintah alter table barang, kemudian masukkan field harga yang ingin kita tambahkan. Kita tulis add harga dengan tipe data integer. Selanjutnya kita tentukan di mana posisi dari field harga ini akan ditampilkan. Kalau kita menginginkan field harga ini ditampilkan setelah field sales, maka kita ketik after sales. Kita enter. Coba kita cek hasilnya. Kita ketik describe barang. Nah, perhatikan hasilnya. Field atau kolom harga sudah berhasil kita tambahkan dan posisinya diletakkan setelah field atau kolom sales. Kemudian berikutnya kita juga dapat menambahkan sebuah field atau kolom dan sekaligus menempatkan posisi kolomnya pada posisi yang pertama. Misalkan kita ingin menambahkan field atau kolom kode dan sekaligus meletakkannya pada posisi atau urutan kolom yang pertama. Maka perintah yang kita ketikkan adalah alter table barang, kemudian tambahkan field kodenya. Kita ketik add kode, misalkan tipe datanya kita gunakan char dengan panjang 10. Setelah itu ketikkan perintah false agar field kode ini ditampilkan pada posisi atau urutan kolom yang pertama di dalam tabel barang. Kita enter. Coba kita cek hasilnya. Kita ketik describe barang. Nah, perhatikan hasilnya. Field atau kolom kode telah berhasil kita tambahkan dan posisinya akan langsung diletakkan pada urutan kolom yang pertama. Kemudian berikutnya, dengan menggunakan perintah add ini, kita juga dapat menambahkan primary key dalam field atau kolom yang telah kita buat sebelumnya. Misalkan kita ingin menjadikan field atau kolom kode sebagai primary key dari tabel barang ini, maka perintah yang kita ketikkan adalah alter table barang, kemudian kita ketik add primary key, lalu masukkan field atau kolom yang akan dijadikan sebagai primary key, yaitu field kode. Akhiri dengan titik koma, enter. Coba kita cek hasilnya. Kita ketik describe barang. Nah, perhatikan hasilnya. Field atau kolom kode ini sekarang telah menjadi primary key di dalam tabel barang ini. Baik, seperti ini cara penggunaan perintah add di dalam alter table. Berikutnya, sekarang coba kita praktekkan penggunaan perintah drop dalam alter table. Ingat penjelasan di awal tadi, perintah drop di dalam alter table ini dapat kita gunakan untuk menghapus sebuah field yang ada di dalam sebuah tabel. Misalkan kita ingin menghapus field atau kolom sales yang ada di dalam tabel barang ini, maka perintah yang kita ketikkan adalah alter table barang, kemudian ketik perintah drop, lalu masukkan nama field atau kolom yang akan dihapus, yaitu field sales, dan akhiri dengan titik koma. Kita enter. Coba kita cek hasilnya dalam tabel barang. Kita ketik describe
barang. Nah, perhatikan hasilnya. Field atau kolom sales sudah tidak ada lagi di dalam daftar field atau kolomnya tabel bar. Kemudian, bagaimana kalau kita ingin menghapus beberapa field secara bersamaan? Misalkan, kita ingin menghapus field atau kolom kategori dan jumlah secara bersamaan. Caranya hampir sama dengan perintah drop yang kita gunakan sebelumnya. Kita ketik alter table barang untuk menghapus field atau kolom yang pertama, yaitu field kategori. Kita ketik perintahnya drop kategori, kemudian pisah dengan koma. Setelah itu kita hapus field atau kolom yang kedua, yaitu field jumlah, dengan mengetikkan perintah drop jumlah dan akhiri dengan titik koma. Kita enter. Coba kita cek hasilnya dalam tabel barang. Kita ketik describe barang. Nah, perhatikan hasilnya. Field atau kolom kategori dan jumlah sudah tidak ada lagi dalam daftar field atau kolomnya tabel barang. Baik, kemudian untuk perintah drop ini juga dapat kita gunakan untuk menghapus primary key yang ada di dalam sebuah tabel. Jadi misalkan kita ingin menghapus primary key dari tabel barang, maka perintah yang kita ketikkan adalah alter table barang, kemudian ketik drop primary key dan akhiri dengan titik koma. Kita enter. Coba kita cek hasilnya dalam struktur tabel barang. Kita ketik describe barang. Nah, perhatikan hasilnya. MySQL telah menghapus primary key dari struktur tabel barang. Kemudian berikutnya, coba kita praktekkan penggunaan perintah rename dalam alter table. Perintah rename ini dapat kita gunakan untuk merubah nama dari sebuah field atau kolom yang ada di dalam sebuah tabel. Misalkan, kita ingin merubah field atau kolom nama menjadi nama barang. Maka perintah yang kita ketikkan adalah alter table barang, kemudian ketik rename kolom, lalu masukkan field atau kolom yang akan dirubah namanya, yaitu field nama, kemudian tambahkan perintah to, lalu masukkan nama field atau kolom yang baru. Berarti di sini kita tulis nama barang, akhiri dengan titik koma. Kita enter. Coba kita cek hasilnya dalam struktur tabel barang. Kita ketik describe barang. Nah, perhatikan hasilnya. Field atau kolom nama sudah berubah menjadi field nama barang. Kemudian berikutnya, coba kita praktekkan penggunaan perintah modify dalam alter table. Perintah modify ini dapat kita gunakan untuk melakukan modifikasi dari struktur tabel yang telah kita buat. Misalkan kita ingin memodifikasi tipe data dari field atau kolom kode yang awalnya menggunakan tipe data char, kita modifikasi tipe datanya menjadi integer. Maka kita tulis perintahnya alter table barang, kemudian kita ketik perintah modify, lalu masukkan field atau kolom yang akan kita modifikasi, yaitu field kode, kemudian masukkan data modifikasinya. Data yang akan kita modifikasi adalah tipe datanya yang awalnya char, kita modif menjadi integer, kemudian akhiri dengan titik koma. Kita enter. Coba kita cek hasilnya dalam struktur tabel barang. Kita ketik describe barang. Nah, perhatikan hasilnya. Tipe data dari field atau kolom kode yang awalnya menggunakan char sekarang sudah berubah menjadi tipe data integer. Baik, seperti itu beberapa contoh dari penggunaan perintah add, perintah drop, rename, dan modify dalam alter table. Sebetulnya masih banyak lagi contoh-contoh dari penggunaan perintah alter table dalam MySQL. Sebagai bahan referensi, silahkan kunjungi website resminya MySQL ini, di mana di dalam website ini kita dapat mempelajari secara detail berbagai macam perintah alter table yang dapat kita gunakan di dalam MySQL. Demikian pembahasan tentang alter table dalam DBMS MySQL.
Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.